Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Tunusa dari Sarjana Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sinar X. Sinar X adalah suatu bentuk radiasi elektromagnetik mirip dengan cahaya tampak, beda dengan cahaya. Sinar X memiliki energi yang lebih tinggi dan dapat menembus sebagian besar objek, termasuk tubuh. Sinar X medis digunakan untuk menghasilkan gambar jaringan struktur di dalam tubuh. Jika sinar X yang merambat ke seluruh tubuh juga melewati detektor sinar X di sisi lain pasien, maka akan terdapat gambar merepresentasikan bayangan yang dibentuk oleh benda-benda dalam tubuh. Salah satu detektor sinar X adalah film fotografi, namun masih banyak jenis detektor yang lain digunakan untuk menghasilkan gambar. Untuk menghasilkan gambar di digital, gambar X-ray yang dihasilkan dari proses ini disebut radiografi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat sinar X. Yang kedua, saya menjelaskan manfaat sinar X. 1. Untuk memastikan bagian tubuh yang mengalami sakit. 2. Untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan bulu darah, kanker tulang, tumor payung darah, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya. 3. Untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Yang ketiga, prosedur alat sinar X. Biasanya seorang ahli radiologi dapat melakukan prosedur X-ray pada departemen sebagai departemen radiologi rumah sakit. Sementara pada pemeriksaan X-ray yang dilakukan di klinik akan dibantu seseorang yang khusus dalam menangani prosedur diagnostik. Yang keempat, cara kerja alat sinar X. Bagaimana sih cara kerja alat sinar X? Di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya. Sinar X yang bersentuhan dengan jaringan tubuh akan menampilkan hasil berupa gambar. Jadi sinar X dapat terserap oleh benda padat di dalam tubuh. Jaringan tubuh akan menampilkan hasil berupa gambar. Jadi sinar dalam tubuh selama pemeriksaan X-ray mesin akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik untuk memindai kondisi organ tubuh bagian dalam. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan fluoroskopi? Di sini saya akan menjelaskannya. Fluoroskopi adalah pemeriksaan dengan sinar X untuk menghasilkan gambar pre-sequel menyerupai video. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengamati kondisi organ tubuh secara langsung. Yang kedua, saya akan menjelaskan manfaatnya. Keuntungan dari angiografi dan prosedur non-invasif yang menggunakan pencitraan real time dari fluoroskopi mencakup kemampuan untuk melihat bagian dalam tubuh dengan lebih jelas, terutama saat benda bergerak. Yang ketiga, prosedur alat fluoroskopi. Di sini saya akan menjelaskannya. Dapat dilakukan dengan perangkat yang tidak dapat dipindahkan atau yang dapat dipindahkan. Biasanya digunakan untuk menunjang prosedur endoskopi pada saluran pencernaan. Yang keempat, cara kerja alat fluoroskopi. Fluoroskopi digunakan untuk melihat apa yang terjadi dalam tubuh. Pemeriksaan fluoroskopi dapat memberikan gambaran bergerak secara rinci dari seluruh sistem tubuh, termasuk sistem rangka pencernaan, saluran kemih, atau bisa melihat organ tubuh tertentu.
Yang ketiga, saya akan menjelaskan mamografi. Pengertian mamografi adalah proses pemeriksaan payudara manusia menggunakan sinar X. Dosis rendah, umumnya berkisar 0,7 msv. Di sini saya akan menjelaskan manfaat mamografi. 1. Mamografi screening. Tes pemeriksaan mamografi screening ini dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada payudara walau tidak ada tanda. Yang ketiga, prosedur alat mamografi. Prosedur alat mamografi ini pemeriksaan payudara dengan mamografi umumnya berlangsung cepat dan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Yang keempat, cara kerja alat mamografi. Mamografi menggunakan mesin sinar X yang dirancang hanya untuk melihat jaringan payudara. Mesin tersebut mengambil sinar X dengan dosis yang lebih rendah daripada sinar X yang digunakan untuk melihat tulang Anda. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan komputer tomografi atau pengertian CT. Komputer tomografi scan atau yang sering disebut sebagai CT scan telah mengubah cara tenaga medis dalam mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan. Manfaat CT 1. Menentukan kapan operasi diperlukan. 2. Mengurangi kebutuhan akan operasi eksplorasi. Prosedur alat CT. 1. Mengganti pakaian khusus, berbaring telentang di tempat tidur datar pada mesin. Cara kerja alat CT. 1. Prinsip dasar CT scan. Prinsip dasar CT scan adalah mengambil gambar bagian tubuh manusia tanpa adanya bagian tubuh yang saling tumbang tindih, tidak seperti sinar X dengan CT scan. Di sini saya akan menjelaskan magnetic resonance imaging atau disebut dengan MRI adalah pemindaian menggunakan gelombang magnet dan gelombang radio dari komputer untuk menghasilkan gambar organ, tulang, dan jaringan tubuh. Manfaat MRI memindai MRI dapat digunakan untuk mengambil gambar bagian tubuh manapun, seperti kepala, persendian, perut, kaki, dan lain-lain. Prosedur alat MRI adalah 1. Meminta pasien untuk berbaring di atas meja pemeriksaan. Yang kedua, melakukan pemindaian untuk mendapatkan gambar organ tubuh yang diperiksa secara rinci mendalam. Cara kerja alatnya yaitu secara keseluruhan prosedur MRI membutuhkan waktu selama 2-20-90 menit. Yang terakhir ultrasound. Ultrasound adalah suatu alat pencitraan yang biasanya digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit dan kondisi kesehatan lainnya. Manfaat ultrasound. Ada sejumlah manfaat dimasukkan terapi US sebagai bagian dari perawatan terapi fisik Anda untuk kondisi ini. Misalnya, 1. Ini dapat menghilangkan atau mengurangi ketergantungan pada obat pereda nyeri. 2. Ini mudah, tidak menimbulkan rasa sakit dan non-invasif. Di sini saya akan menjelaskan prosedur alat ultrasound. 1. Cairan dapat diekstraksi secara akurat. 2. Biopsi dapat dipandu secara akurat. 3. Kista dan abses bisa dikeringkan. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat ultrasound. Ultrasound
memiliki kemampuan mekanik gelombang mekanik gelombang suara dengan frekuensi lebih dari 2000 Hz. Selain itu, ultrasound mengantarkan gelombang dengan arah longitudinal sehingga dapat masuk ke dalam jaringan yang diharapkan dapat menghasilkan efek biologis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.